Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta buku harian seorang istri dimanapun kalian berada, yang tentunya mudah-mudahan sehat semua, amin ya robbal alamin. Oke pemirsa, dimanapun kalian berada, bertemu lagi bersama saya di channel Suntri TV, yang dimana saya akan menceritakan alur sinopsis BHS yang tadi malam, yang dimana di situ ada Dewa bersama Pasha, dimana Dewa ingin mengusut soal penghilangnya Junior, namun Pasha menemukan kacamata hitam, yang dimana kacamata hitam itu jatuh dari tasnya si Priska. Namun Dewa pun mengingat sewaktu menemukan Junior ketika di rumah sakit, jikalau ada perempuan yang memakai kacamata memakai kerudung dan memakai kacamata hitam itu. Akhirnya Pasha pun memutuskan, termasuk Dewa, jikalau yang menculik Junior selama ini adalah si Priska. Maka dari itu Dewa pun menyuruh Pasha untuk menyelidiki terus soal si Priska. Di sisi lain, Bupara yang bersama si Lipe dan si Roni ketika bersantai-santai melihat cuplikan atau berita soal kasus Nana dan Fajar. Di situ Bupara pun merasa heran, kok berita ini cepet nyampenya ya, cepet tersebarnya ya, kata Bupara. Namun si Roni yang berpura-pura, padahal itu semuanya adalah ulah si Roni untuk segera menyebarluaskan soal kejadian Nana dan Fajar supaya keluarga Buana tercemar tidak baik. Akhirnya si Roni pun berpura-pura menanyakan soal kejadian itu ke Bupara. Namun Bupara yang cuek aja, kata Bupara, biarin aja, biar Nana lebih malu, apalagi besok di kantor polisi, kata Bupara. Di sisi lain, Dewa yang sudah pulang ke rumahnya menemui Nana, lalu Dewa pun menceritakan soal kejadian hilangnya Junior, yaitu ulah si Priska selama ini, karena Dewa sudah menemukan bukti, yaitu kacamata yang ditemukan oleh Pasha. Di sisi lain, ketika Dewa dan Nana lagi menceritakan soal itu, tiba-tiba Dewa dan Nana pun melihat berita soal kejadian Nana yang bersama Fajar. Namun di situ Fajar kasihan terhadap Nana, jangan takut Nah, soalnya ini adalah kesalahpahaman semua, kata Dewa. Saya akan terus mencari bukti soal dirimu yang tidak bersalah. Di sisi lain, si Kelvin pun yang melihat berita itu, termasuk Pak Nopal. Lalu si Kelvin pun ngobrol bersama Pak Nopal. Kata Pak Nopal, memang begitulah kelakuan si Parah. Saya juga masuk ke penjara gara-gara si Parah, kata Pak Nopal. Namun di samping itu Pak Nopal pun harus menjaga terhadap si Kelvin atas nama dirinya, jangan sampai ketahuan oleh orang lain jikalau dirinya adalah Kelvin. Di sisi lain, ketika ngobrol Pak Nopal bersama Kelvin, tiba-tiba Pak Nopal menerima SMS dari Pak Kardi. Pak Kardi pun menyuruh Pak Nopal untuk segera menemui dirinya. Lalu Pak Nopal pun berangkat menemui Pak Kardi. Pas tiba di tempat Pak Kardi, Pak Nopal pun langsung ditampar oleh Pak Kardi. Kata Pak Kardi, selama ini aku ingin segera bertemu dengan kamu, karena kamu yang telah merusak soal Diana. Sampai Diana pun hilang sampai saat ini, termasuk anaknya, kata Pak Kardi. Pak Nopal bertanya, oh jadi Pak Diana sudah mengandung, lalu di mana anak saya? Namun Pak Kardi pun yang tidak mengetahui. Akhirnya Pak Kardi pun pergi dari tempat itu. Tapi setiba pergi, Pak Nopal pas mau pergi juga, di belakangnya tiba-tiba Kardi melemparkan api sehingga tempat itu terbakar, dan hampir-hampir Pak Nopal pun terbakar oleh api itu. Namun Fajar yang sedang melintasi daerah situ, Fajar melihat rumah yang terbakar, yang dimana di situ ada Pak Nopal. Akhirnya Fajar pun turun untuk menolong Pak Nopal itu. Singkat cerita, Pak Nopal pun dibawa ke rumah sakit oleh Fajar, hingga akhirnya Pak Nopal pun tersadar. Namun sebelum hingga ke rumah sakit, tiba-tiba Pak Nopal gunam alias berbicara sendiri, yang dimana pembicaraan Pak Nopal yaitu soal Kelvin, jaga rahasia jangan sampai diketahui orang lain jikalau dirinya adalah Kelvin, bukan Wilson. Maka dari itu Fajar pun merasa
curiga jika Kelvin yang disebut-sebut dengan nama Wilson itu adalah Kelvin yang sebenarnya. Maka ketika Panopan sadar, Pajar pun langsung mendatangi Panopan untuk menanyakan soal si Kelvin itu. Namun Panopan yang belum bisa menjawab soal pertanyaan Pajar pun yang tetap kekeh akan melaporkan kepada polisi saat ini. Namun Panopan di situ menjawab, ya udah besok aja semua pertanyaan kamu akan saya jawab, kata Pak Nopal. Di sisi lain, Dewa yang telah menemukan seorang yang sudah memvideo atau memoto Nana sewaktu bersama Pajar, langsung di situ pun Dewa untuk minta bersaksi orang itu untuk jadi bukti besok di kantor kepolisian bahwa yang disebarkan foto oleh dirinya itu adalah tidak benar. Singkat cerita, orang itu pun langsung berbicara dan langsung divideo oleh Dewa untuk dijadikan saksi besok di kantor kepolisian. Sesudah selesai, Dewa pun langsung mengasih uang terhadap orang itu karena orang itu sangat membutuhkan. Bahkan orang itu pun melakukannya dengan terpaksa karena keluarganya lagi sakit. Akhirnya Dewa pun pulang lalu menemui Nana lagi. Dengan sangat senangnya Dewa sudah menemukan bukti, apalagi Nana, untuk besok di kantor kepolisian untuk siap membawa bukti soal Nana yang bersama Pajar yang dituding berzina. Ternyata itu semuanya tidak benar. Singkat cerita, Dewa dan Nana pun akhirnya pergilah ke kantor polisi untuk menemui panggilannya. Namun Nana yang merasa kebingungan karena Junior. Namun Dewa pun menyuruh Lia untuk menjaga Junior. Kebetulan Lia pun masih ada di situ. Lalu singkat cerita, Junior pun dititipkan oleh pada Lia. Dewa dan Nana pun pergi. Namun Lia yang bersama Junior di situ, Lia pun dalam hatinya berbicara, jika nasib Dana gak jauh beda dengan nasib buku. Mertua masing-masing telah melaporkannya terhadap kantor kepolisian, termasuk Lia, yang dimana Lia kan sekarang lagi dilaporkan ke kantor atas hilangnya uang yang besar 5 miliar, padahal hilangnya uang itu bukan oleh Lia. Meskipun Lia baru mengganti uang senilai 100 juta. Meskipun Pajar mendatangi ibunya Tante Merlin untuk cabut gugatan soal Lia itu, namun Tante Merlin yang tetap kekeh karena Tante Merlin yang benar-benar jikalau yang mengambil uang itu adalah Lia. Bahkan Tante Merlin pun mengatakan kalau benar-benar Lia belum bisa jawab dulu soal uang yang Lia ganti yang senilai 100 juta dari mana, kata Tante Merlin. Namun Pajar pun, kalau Lia bisa menjawab soal uang yang 100 juta, apakah ibu akan mencabut gugatannya, kata Pajar. Tante Merlin pun berdiam. Maka dari itu tonton terus BASI Buku Harian Seorang Istri setiap malam di SCTV 1 untuk semua pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.